Garam, bumbu kehidupan yang tak tergantikan, seringkali berasal dari jerih payah para petambak di pesisir. Mereka, dengan sabar, memanfaatkan panas matahari untuk menguapkan air laut di petak-petak tambak, menyisakan kristal putih yang berharga. Namun, di balik proses yang tampak sederhana ini, tersembunyi berbagai tantangan yang seringkali membuat kehidupan para petambak garam jauh dari kata sejahtera. Ketergantungan mutlak pada cuaca adalah salah satunya. Musim hujan yang panjang bisa berarti gagal panen, sementara kualitas garam pun bisa sangat bervariasi. Pendapatan yang fluktuatif dan seringkali tidak sebanding dengan kerja keras menjadi realitas pahit bagi banyak petambak. Lahan tambak yang luas terkadang belum dimanfaatkan secara optimal, hanya menghasilkan satu komoditas dengan siklus panen yang dipengaruhi musim. Mereka berada dalam posisi rentan, menghadapi ketidakpastian alam dan juga tekanan pasar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting. Adakah cara untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi para pahlawan pesisir ini? Di tengah dilema tersebut, tersembunyi potensi yang belum banyak tergali. Tambak garam, dengan karakteristik lingkungannya yang unik, khususnya tingkat salinitas air yang tinggi, ternyata menyimpan peluang untuk diversifikasi usaha. Selama ini, fokus utama adalah pada produksi garam semata, padahal ekosistem tambak garam bisa menjadi rumah bagi organisme lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan tepat. Inovasi menjadi kunci untuk membuka potensi tersembunyi ini. Dengan sedikit sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tambak garam tradisional dapat bertransformasi menjadi sebuah sistem produksi yang lebih dinamis dan menguntungkan. Ini bukan tentang meninggalkan tradisi, melainkan memperkayanya dengan pendekatan baru yang lebih cerdas dan berkelanjutan, menjawab tantangan zaman sekaligus mengangkat harkat para petambak. Mari kita berkenalan dengan Artemia, atau sering disebut juga Brine shrimp. Sekilas, ia hanyalah krustasea kecil, udang-udangan renik yang mungkin tidak terlalu menarik perhatian. Namun, di dunia aquaculture, khususnya dalam tahap pembenihan ikan dan udang, Artemia adalah superstar. Ia dijuluki pakan alami bernilai emas, karena kandungan nutrisinya yang luar biasa penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan optimal larva. Nauplii Artemia, yaitu larva Artemia yang baru menetas dari kista atau telurnya, adalah makanan pertama yang ideal bagi sebagian besar larva ikan laut, ikan air tawar, dan udang. Ukurannya yang kecil sangat pas untuk mulut larva yang mungil. Lebih dari itu, Nauplii Artemia kaya akan protein berkualitas tinggi, asam lemak esensial seperti EPA dan DHA yang krusial untuk perkembangan sistem saraf dan imunitas, serta berbagai vitamin dan mineral. Tanpa pakan alami berkualitas seperti Artemia, tingkat kelangsungan hidup larva di hatchery bisa sangat rendah. Kebutuhan akan kista Artemia di tingkat global sangatlah tinggi. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih sangat bergantung pada impor kista Artemia dari negara-negara produsen utama seperti Amerika Serikat, Great Salt Lake, Utah, atau Tiongkok. Ketergantungan ini tentu memiliki konsekuensi, mulai dari harga yang fluktuatif karena dipengaruhi kurs mata uang asing, hingga risiko ketersediaan pasokan. Bayangkan jika kita bisa memproduksi Artemia berkualitas secara lokal. Keunikan lain dari Artemia adalah kemampuannya menghasilkan kista yang sangat tahan banting. Kista ini dapat dikeringkan, disimpan dalam waktu lama, dan akan menetas kembali ketika dimasukkan ke dalam air asin dengan kondisi yang sesuai. Sifat inilah yang membuatnya sangat praktis untuk digunakan di unit-unit pembenihan. Mengenal Artemia dan perannya yang vital adalah langkah awal untuk memahami mengapa integrasinya dengan pertanian garam menjadi ide yang begitu cemerlang. Kini, bayangkan sebuah skenario di mana lahan tambak garam tidak hanya menghasilkan kristal garam, tetapi juga menjadi rumah yang nyaman bagi Artemia untuk tumbuh dan berkembang biak. Inilah inti dari konsep pertanian garam terintegrasi dengan budidaya Artemia, sebuah sistem cerdas yang memanfaatkan kondisi lingkungan tambak garam
untuk menghasilkan dua komoditas bernilai sekaligus. Ini adalah perwujudan simbiosis mutualisme di tingkat ekosistem tambak. Prinsip dasar dari integrasi ini sangatlah logis. Tambak garam secara alami memiliki tingkat salinitas air yang tinggi, yang merupakan habitat ideal bagi Artemia. Daripada membiarkan potensi ini tidak termanfaatkan, petambak dapat secara sengaja mengintroduksi dan membudidayakan Artemia di petak-petak tambak tertentu, atau bahkan di seluruh sistem tambak dengan pengelolaan yang tepat. Artemia akan tumbuh dengan memakan mikroalga atau fitoplankton yang ada di air tambak. Dalam sistem ini, petambak garam mendapatkan keuntungan ganda. Selain panen garam, mereka juga dapat memanen kista Artemia yang memiliki nilai jual tinggi, serta biomasa Artemia dewasa yang juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan segar. Ini berarti diversifikasi sumber pendapatan, mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja. Di sisi lain, Artemia juga memberikan jasa bagi tambak garam. Aktivitas makan Artemia dapat membantu mengendalikan populasi fitoplankton tertentu, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kejernihan air dan bahkan mempengaruhi kualitas kristal garam yang terbentuk. Lebih jauh lagi, keberadaan Artemia dalam ekosistem tambak garam dapat menciptakan rantai makanan alami yang lebih kompleks dan sehat. Ini adalah contoh nyata bagaimana prinsip ekologi dapat diterapkan dalam praktik pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Integrasi ini mengubah pandangan kita terhadap tambak garam. Dari sekadar pabrik, garam menjadi ekosistem produktif yang lebih dinamis dan bernilai. Menerapkan sistem pertanian garam terintegrasi Artemia memang membutuhkan pemahaman dan teknik khusus, namun bukan berarti rumit untuk diaplikasikan. Dengan panduan yang tepat dan kemauan untuk belajar, petambak garam dapat berhasil mengawinkan produksi garam dengan budidaya Artemia, menuai manfaat ganda dari lahan mereka. Ada beberapa langkah kunci yang perlu diperhatikan. Pertama adalah persiapan tambak. Meskipun tambak garam sudah memiliki salinitas yang sesuai, beberapa penyesuaian mungkin diperlukan. Ini bisa meliputi pengaturan kedalaman air pada level tertentu yang optimal untuk pertumbuhan Artemia, biasanya antara 30 hingga 100 cm. Pembuatan petak khusus untuk budidaya intensif Artemia, atau pengelolaan bertahap salinitas di berbagai petak juga bisa dipertimbangkan. Pemilihan strain Artemia yang cocok dengan kondisi lokal juga penting. Beberapa strain lebih toleran terhadap suhu tinggi atau fluktuasi salinitas. Langkah berikutnya adalah inokulasi atau penebaran kista Artemia. Setelah kista menetas menjadi nauplii, mereka memerlukan pakan. Disinilah peran pemupukan tambak menjadi penting. Pemupukan, baik organik maupun anorganik, bertujuan untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton yang menjadi makanan utama Artemia. Manajemen kualitas air, termasuk pemantauan salinitas, suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut, harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi lingkungan tetap optimal bagi Artemia. Teknik pemanenan juga menjadi aspek krusial. Pemanenan kista Artemia biasanya dilakukan dengan mengumpulkannya di permukaan air atau di tepi tambak, karena kista cenderung mengapung. Sementara itu, biomasa Artemia dewasa dapat dipanen menggunakan jaring halus. Produk panen ini kemudian perlu diproses lebih lanjut, kista dikeringkan dan dikemas. Sementara biomasa bisa langsung diberikan sebagai pakan segar atau diolah menjadi bentuk lain. Pelatihan dan pendampingan teknis bagi petambak adalah kunci keberhasilan implementasi sistem ini. Keberhasilan implementasi pertanian garam terintegrasi Artemia tidak hanya berhenti pada peningkatan hasil panen, tetapi juga membawa dampak positif yang luas, menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Ini adalah model yang benar-benar mewujudkan konsep sejahtera bersama, di mana keuntungan dirasakan oleh petambak, pembudidaya ikan udang, dan juga lingkungan. Secara ekonomi, manfaat paling nyata adalah peningkatan pendapatan bagi petambak garam. Dengan adanya produk tambahan berupa kista dan biomasa Artemia,
Mereka memiliki sumber penghasilan baru yang dapat menopang ekonomi keluarga, terutama di saat harga garam mungkin sedang tidak menguntungkan. Ini juga meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan. Dari 1 unit lahan, kini bisa dihasilkan 2 komoditas bernilai. Lebih jauh lagi, ketersediaan pakan alami Artemia lokal dengan harga yang lebih kompetitif akan sangat membantu para pembudidaya ikan dan udang, mengurangi biaya produksi dan ketergantungan pada produk impor. Dari perspektif sosial, model integrasi ini dapat memperkuat komunitas pesisir. Ia membuka peluang kerja baru dalam proses budidaya, panen, dan pengolahan Artemia. Transfer pengetahuan dan teknologi terkait budidaya Artemia juga memberdayakan petambak dengan keterampilan baru. Keberhasilan model ini dapat meningkatkan rasa bangga dan optimisme di kalangan komunitas petambak, menunjukkan bahwa inovasi dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Dampak ekologisnya pun tidak kalah penting. Dengan mengoptimalkan fungsi ekosistem tambak, sistem ini cenderung lebih ramah lingkungan. Penggunaan pupuk organik untuk merangsang pertumbuhan pakan alami Artemia bisa mengurangi ketergantungan pada input kimia. Pengurangan impor kista Artemia juga berarti jejak karbon yang lebih kecil dari sisi transportasi. Secara keseluruhan, integrasi ini mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sambil tetap produktif. Sistem pertanian garam terintegrasi dengan budidaya Artemia adalah sebuah mercusuar harapan untuk masa depan biru yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan yang telah ditunjukkan di berbagai tempat, termasuk inisiatif-inisiatif di Indonesia, membuktikan bahwa model ini sangat potensial untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Ini bukan hanya solusi lokal, tetapi juga inspirasi global untuk optimalisasi sumber daya pesisir. Peluang untuk replikasi sangat besar, terutama di negara-negara dengan garis pantai yang panjang dan tradisi pertanian garam yang kuat. Dukungan dari pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mempercepat adopsi teknologi ini. Program pelatihan, penyediaan bibit Artemia berkualitas, fasilitasi akses pasar, serta pengembangan infrastruktur pendukung akan menjadi katalisator penting. Bayangkan jika ribuan hektar tambak garam di sepanjang pesisir dapat bertransformasi menjadi pusat produksi garam dan Artemia yang produktif. Inovasi pun tidak boleh berhenti. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan strain Artemia lokal yang lebih unggul, teknik budidaya yang lebih efisien dan hemat biaya, serta diversifikasi produk turunan Artemia. Misalnya, eksplorasi pemanfaatan biomasa Artemia untuk produk lain selain pakan, atau pengembangan sistem integrasi yang lebih kompleks dengan komoditas lain seperti rumput laut atau jenis ikan tertentu yang toleran salinitas tinggi. Pada akhirnya, integrasi garam Artemia adalah cerminan dari bagaimana kita dapat bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Dengan kecerdasan, kreativitas, dan komitmen pada keberlanjutan, kita dapat menciptakan sistem produksi pangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kesehatan planet ini untuk generasi yang akan datang. Ini adalah panggilan untuk kita semua, untuk terus mencari dan menerapkan solusi-solusi inovatif demi masa depan biru yang lebih cerah dan sejahtera. Semoga narasi ini memberikan gambaran yang komprehensif, inspiratif, dan mudah dicerna. Saya berusaha menyajikan informasi teknis dalam balutan cerita yang menarik dan aplikatif.